Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-23, penjelasannya dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Wa in kuntum, wa-nya adalah kalimah harap isti'naf, in kalimah harap syarat, kuntum tum ay antum merupakan isim kana, fi raibin berada pada kedudukan sebagai khabar kana, mimma nazzalna sebagai sifat dari raibin ay kainim minal ladzi nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Fa'tu bi surah merupakan jawab dari syarat in. Wa in kuntum fi raibin, dan jikalau terbukti kalian itu berada pada keraguan, ay syakin keraguan, mimma nazzalna ala abdina, yang mana tetap keraguan itu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Qur'ani, minnya lil bayan dari manazzalna, yaitu Al-Qur'an. Annahu, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu min indillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an dari Allah subhanahu wa ta'ala, fa'atu bi suratin min mislih, maka datangkanlah oleh kalian bisuratin pada sebuah surat min mislihi, semisal Al-Qur'an. Ay al-munazzali, maksudnya semisal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa min, dan adapun lafaz min itu lil bayani, untuk bayan. Min misli, minnya min lil bayan. Bisuratin min misli, pada sebuah surat semisal Al-Qur'an. Ay hiya, maksudnya surah itu adalah misluhu, semisal Al-Qur'an. Fil bilagati, di dalam kebilagahannya. Wa husnin nazmi, dan bagusnya susunan. Wal ikhbari anil ghaib, dan berita dari hal yang gaib. Wa suratu, sedangkan surat itu adalah qit'atun, sebagian, laha awwal wa akhirun, yang bagi surat itu terdapat awal dan akhirnya. Aqalluha, paling sedikitnya surat itu adalah salasu ayatin, 3 ayat. Wad'u, dan panggillah oleh kalian syuhada'akum, berhala-berhala kalian yang kalian sembah, yang kalian yakini bahwasanya mereka menjadi saksi pada hari kiamat. Ay alihatakum, maksudnya panggillah Tuhan-Tuhan kalian, allati ta'budunaha, yang mana kalian menyembahnya, min dunillahi, dari selain Allah. Ay min ghairihi, maksudnya dari selain Allah. Litu'inakum, agar syuhada'akum itu menolong kalian. In kuntum shadiqin, jikalau kalian itu shadiqin, orang-orang yang benar. Fi anna Muhammadan, pada sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad itu, qalahu, apa yang dia ucapkan, min indi nafsihi, dari dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian benar bahwasanya yang diucapkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari dirinya, bukan dari Allah, maka buatlah surat semisil Al-Qur'an. Minta bantuan kepada yang kalian sembah. Fa'alu, maka kerjakanlah oleh kalian zalika, itu semua. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian itu adalah arabiyyuna fushaha'u, orang-orang Arab yang fasih, misluhu, semisal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ajazu, dan ketika mereka itu lemah, an zalika, dari mengerjakan itu semua, qala ta'ala, maka Allah berfirman pada ayat ke-24, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar.
Fa'ilam innya in syartiyah, lam taf'alu lamnya adalah harap jazm, taf'alu dijazmkan oleh, dan lam taf'alu berada pada mahal jazm dari in. Walan taf'alu, dan sedangkan lafaz walan taf'alu sebagai jumlah i'tirad, penghalang dari syarat dan jawabnya, sedangkan jawabnya itu adalah fattaqu. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak dapat mengerjakan ma zukira terhadap apa yang dituturkan li'ajzihim dikarenakan lemahnya mereka, walan taf'alu, dan tidaklah akan kalian itu mengerjakannya zalika abadan terhadap membuat surat selamanya itu lizuhuri ijazihi dikarenakan tampak kemukjizatannya Al-Quran melemahkan kalian. Walan taf'alu, lafaz walan taf'alu itu adalah i'tiradun, jumlah i'tirad, penghalang daripada syarat dan jawabnya yang berfungsi sebagai taukid, yaitu penguat bahwasannya kalian atau mereka orang-orang kafir tidak akan dapat mengerjakan membuat satu surat pun semisal Al-Quran. Jikalau memang kalian itu tidak mampu mengerjakannya dan memang tidak akan mampu mengerjakannya, fattaqu, maka takutlah kalian bil imani billah, dengan beriman kepada Allah, wa annahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu laisa min kalamil basar, bukan dari perkataan manusia. Takutlah kalian an-nara, pada api neraka, allati, yang mana api neraka itu waquduhan nas, bahan bakarnya neraka itu an-nasu, manusia, al-kufaru, yaitu orang-orang yang kafir, wal hijaratu, dan juga bahan bakarnya adalah batu, kaisnamihim, seperti berhala-berhala mereka, minha, yang mana berhala ini dari batu, yakni maksudnya annaha mubritarah, bahwasanya neraka itu melampaui panas, tatakidu, yang menyala, bima zukira, dengan apa yang telah dituturkan, la kanarid dunya, tidak seperti apinya dunia, tatakidu, yang menyala, bil hatobi, dengan kayu bakar, wa nahwihi, dan seumpama kayu. U'iddas, yang mana neraka itu disediakan, huyat, maksudnya disediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, yu'adzabuna, maksudnya mereka disiksa, biha, dengan api neraka tersebut. U'iddas lil kafirin, lafaz u'iddas lil kafirin itu adalah jumlatu musta'nafatin, jumlah permulaan, aw halun lazimatun, atau merupakan hal yang mesti, yaitu keadaan neraka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan sekilas tentang hukum bacaan dan makharijul huruf serta sifat huruf. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, kita akan bahas pada lafaz raibim mimma. Raibim ada tanwin kasrah menghadapi mim. Ini hukumnya adalah idgham ma'al gunnah, yaitu memasukkan tanwin kasrah kepada mim yang dibarengi, yang disertai dengan dengungan pada hidung 2 harakat. Hukumnya idgham ma'al gunnah dikarenakan ada tanwin kasrah menghadapi huruf idgham ma'al gunnah yang 4, yaitu iya, nun, mim, dan waw. Ini ada mim, sehingga kita bacanya didengungkan 2 harakat dengan memasukkan tanwin kasrah kepada mim. Fi raibim mimma. Kemudian huruf ba, makharijul hurufnya berada pada kedua bibir yang disentuhkan. Sedangkan ba mempunyai 6 sifat. Yang pertama, ba ini mempunyai sifat jahar, dalam arti tidak ada hembusan napas ketika kita mengucapkan ba, terkunci napasnya.
ini akan terlihat jika ba-nya ini disukunkan. Contohnya abwaba, ba-nya ini jar, tidak ada hembusan napas yang keluar, napasnya terkunci. Kemudian yang kedua, ba mempunyai sifat syiddah, yaitu ditekan pada kedua bibir. Kemudian yang ketiga, ba ini mempunyai sifat istifal, yang berarti pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Kemudian yang keempat, ba mempunyai sifat infita, dalam arti depan lisan ini ada ujung, ada depan. Depan lisan tidak diangkat ke atas. Kemudian ba juga yang kelima mempunyai sifat idlaq, yaitu mudah diucapkannya dikarenakan ada pada bibir makhrajnya. Kemudian ba juga yang keenam mempunyai sifat qalqalah, mantul. Jika dia disukunkan di tengah kalimat itu adalah qalqalah sugro, dan jikalau dia disukunkan karena waqaf maka dia qalqalah kubro, dipantulkan. Itu diantaranya sifat ba, makharijul huruf ba, dan hukum bacaan ba yang diberikan tanwin kasroh menghadapi. Kesimpulan dari ayat 23 dan 24 ini bahwasannya tidak ada seorang manusia pun yang dapat membuat semisal Al-Quran. Oleh sebab itu takutlah kepada api neraka dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan segala perintahnya, jangan menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah yang kemarin ayat 21 dan 22, sembah dengan membuat sekutu buat dia. Oleh sebab itulah dengan tanda-tanda bukti kemukjizatan Al-Quran inilah seharusnya manusia itu beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah saja. Demikian dan sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.